Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Fatima Seranahak dengan NPM 33220082, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi nilai UTS. Soal yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi atau data kelompok dari data berat badan 50 siswa. Baik, di sini saya sudah mengurutkan data berat badan siswa dari data yang paling terkecil hingga data yang paling terbesar. Di sini data yang paling terkecil dimulai dari data 41, 42, 43, 44, 45 sampai data yang paling terbesar yaitu 65. Di sini N-min atau data yang paling terkecilnya 41 dan N-max atau data yang paling terbesarnya 65. Untuk mendapatkan nilai range, kita kurangi N-max dikurangi N-min. N-max di sini 65, N-min 41. Jadi 65 dikurangi 41 hasilnya 24. Untuk banyak kelas digunakan 1 tambah 3,3 log N. Log N di sini 40. Jadi 1 tambah 3,3 log 40 diganti dengan 1,60 hasilnya 5,28. 5,28 ditambah 1 hasilnya 6,29. 6,29 dibulatkan ke atas menjadi 7. Untuk panjang kelas, range untuk mendapatkan panjang kelas berarti kita bagi range dengan banyak kelas. Range di sini 24 dan panjang kelas 7. Jadi 24 dibagi 7 hasilnya 3,42 dibulatkan ke atas menjadi 4. Yang berikut tabel distribusi frekuensi. Di tabel distribusi frekuensi terdapat interval kelas, batas kelas, nilai T-nya, frekuensi, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Untuk interval kelas yang pertama dimulai dari data yang paling terkecil yaitu 41 sampai dengan 44, 45 sampai dengan 48 sampai pada data yang terakhir yaitu 65 sampai dengan 68. Untuk mendapatkan batas kelas, kita tambahkan interval kelas atau tepi atas kelas ditambah dengan tepi bawah kelas. Di sini 41 ditambah 44 hasilnya 85. 85 dibagi 2 mendapatkan hasil 42,5 untuk hasil nilai tengah. Yang berikut tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi di sini terdapat interval kelas, batas kelas, nilai T-nya, frekuensi, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Interval kelas di sini kelas yang pertama 41 sampai dengan 44, yang kedua 45 sampai 48, yang ketiga 49 sampai dengan 52, dan yang terakhir 65 sampai dengan 68. Dan untuk mendapatkan batas kelas, kita gunakan interval kelas tepi bawah kelas yang pertama, yaitu 41 dikurangi 0,5 hasilnya 40,5. Dan untuk mendapatkan interval kelas, mendapatkan batas kelas yang kedua, kita kurang tambah 44 ditambah dengan 0,5 hasilnya 44,5. Dan batas kelas seterusnya seperti yang saya jelaskan pada interval kelas pertama. Dan untuk mendapatkan nilai T-nya, untuk mendapatkan nilai T-nya di sini
kita menggunakan nilai dari interval kelas. Misalnya 41 ditambah dengan 44 hasilnya 85. Dan 85 dibagi dengan 2 hasilnya 42,5. Dan untuk frekuensi didapat dari interval kelas, yaitu misalnya data pertama 41 sampai dengan 44 terdapat 4 frekuensi, dan interval kedua 45 sampai 48 terdapat 9 frekuensi, dan 49 sampai 52 terdapat 9 frekuensi, hingga data yang paling terakhir 65 sampai dengan 68 terdapat 2 frekuensi. Dan untuk frekuensi kumulatif, kita tuliskan frekuensi ke samping frekuensi kumulatif. Misalnya di sini nilai 4. Misalnya di sini nilai frekuensinya 4. Untuk dipindahkan ke frekuensi kumulatifnya nilai 4, kita tulis nilai frekuensinya, dan frekuensi kumulatif kita tambah dengan nilai dari frekuensi yang kedua, yaitu 4 ditambah 9 hasilnya 13, dan 13 ditambah 9 hasilnya 22, dan 22 ditambah 9 hasilnya 30, dan 30 ditambah 3 hasilnya 33, dan 33 ditambah 3 hasilnya 37, dan 37 ditambah 3 hasilnya 40. Dan untuk frekuensi relatif, rumusnya F per N dikali dengan 100. F di sini frekuensinya, misalnya di sini frekuensinya 4, N di sini banyaknya data atau jumlah data keseluruhan, di sini terdapat 40 data. Jadi frekuensi yang pertama 4 dibagi dengan data ke 40, terus dikali dengan 100 hasilnya 10%. Untuk frekuensi yang kedua 9 dibagi dengan banyaknya data 40 hasilnya 22,5%. Dan yang ketiga 3 dibagi dengan 40 dikali dengan 100 hasilnya 7,5%. Dan yang terakhir 2 dibagi dengan 40 dikali dengan 100 hasilnya 7,5%. Soal yang kedua, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Baik, di sini saya sudah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga data yang paling terbesar. Di sini data yang paling terkecil mulai dari 4, 5, 6 hingga data yang paling terbesar yaitu 20. Di sini N-nya atau data yang paling terkecilnya 4 dan N-max atau data yang paling terbesarnya 20. Dan untuk mendapatkan nilai range-nya, kita menggunakan data yang paling terbesar dikurangi data yang terkecil. Data yang terbesar di sini 20 dikurangi data yang terkecil 4. Jadi 20 dikurangi 4 hasilnya 16. Untuk banyak kelas, kita menggunakan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N di sini diganti dengan 25 atau banyaknya data. Jadi 1 tambah 4,5 log dapat dari log 25 hasilnya 4,5. Jadi 1 ditambah 4,58 hasilnya 5,58, dibulatkan ke atas menjadi 6. Untuk panjang kelasnya dibagi dengan banyaknya kelas. Range di sini 16 dibagi dengan banyak kelas 6. Jadi 16 dibagi dengan 6 hasilnya 2,66, dibulatkan ke atas menjadi 3. Yang berikut tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi di sini terdapat interval kelas, batas kelas, nilai tengah, frekuensi,
frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Untuk interval kelas pertama 4 sampai dengan 6, kelas kedua 7 sampai dengan 9, kelas ketiga 10 sampai dengan 12, kelas keempat 13 sampai dengan 15, kelas kelima 16 sampai 18, kelas yang paling terakhir 19 sampai dengan 21. Di sini terdapat batas kelas. Untuk batas kelas, kita menggunakan interval kelas, yaitu tepi bawah kelas pertama atau nilai 4 dikurangi 0,5 mendapatkan batas kelas pertama, yaitu 3,5. Untuk batas kelas 5,5 didapat dari interval kelas kedua atau tepi bawah kelas atas, yaitu 4 ditambah 0,5 mendapat 4,5. Untuk nilai tengah didapat dari interval kelas, misalnya di sini saya pakai contoh interval kelas pertama 4 ditambah 6 hasilnya 10, 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan sampai seterusnya. Untuk frekuensi dapat dari didapat dari interval kelas. Misalnya interval kelas di sini 4 sampai 6 terdapat 5 data, jadi di sini frekuensinya 5. Dan interval kelas kedua 7 sampai 9 terdapat 5 data, jadi frekuensi di sini 5, dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif, kita tuliskan frekuensi atau nilai 5 ke frekuensi kumulatif, dan nilai 5 tersebut ditambah dengan frekuensi yang kedua, yaitu 5 ditambah 5 hasilnya 10, dan 10 ditambah 7 ditambah dengan frekuensi yang ketiga hasilnya 17, dan 17 ditambah dengan 5 hasilnya 22, dan 22 ditambah dengan 2 hasilnya 24, dan yang terakhir 24 ditambah dengan 1 hasilnya 25. Baik, untuk frekuensi relatif kita gunakan rumus F per N dikali dengan 100. Misalnya di sini frekuensi yang pertama 5 dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data 25 dikali dengan 100 hasilnya 20%, dan frekuensi yang kedua sama 5 dibagi dengan 25 dikali dengan 100 hasilnya 20%, dan frekuensi yang ketiga 7 dibagi dengan 20 dikali dengan 100 hasilnya 28%, dan frekuensi yang berikutnya 2 dibagi dengan 25 dikali dengan 100 hasilnya 8, dan frekuensi yang terakhir 1 dibagi dengan 25 dikali dengan 100 hasilnya 4%. Nomor 3, buatlah histogram poligon ogive positif dan ogive negatif. Untuk histogram dan poligon saya gunakan nilai frekuensi dan nilai tengah. Sedangkan untuk ogive saya gunakan nilai frekuensi kumulatif dan batas kelas bawah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.